Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Juni 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Fans Belanda di Ambon bentangkan bendera raksasa lebih dari 10 meter di Jalan Patimura. Pemandangan spektakuler mewarnai euforia kemenangan Timnas Belanda di kota Ambon Minggu 21 Juni 2026 dini hari. Ribuan pendukung The Orange membentangkan bendera Belanda berukuran lebih dari 10 meter saat melakukan long march di sepanjang Jalan Patimura. Bendera raksasa berwarna merah, putih, dan biru itu menjadi pusat perhatian puluhan pendukung berjalan kaki sambil memegang sisi-sisi bendera agar tetap terbentang sempurna sepanjang perjalanan. Aksi tersebut berlangsung usai ribuan warga mengikuti nonton bareng atau nobar pertandingan Belanda kontra Swedia di lapangan Merdeka Ambon. Setelah laga berakhir, massa langsung bergerak menggelar pawai kemenangan yang memenuhi ruas-ruas jalan di pusat kota. Selain membawa bendera raksasa, para pendukung juga mengibarkan bendera Belanda berukuran kecil hingga sedang. Sebagian memasangnya di sepeda motor dan mobil, sementara lainnya mengibarkannya di sepanjang iring-iringan pawai. Lautan jersey orange tampak didominasi Jalan Patimura. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa ikut larut dalam selebrasi sambil meneriakan yel-yel khas Belanda, Hup Hup Holland. Long march para pendukung turut diiringi konvoi kendaraan roda 2 dan roda 4. Suara klakson kendaraan bersahut-sahutan berpadu dengan bunyi knalpot brong yang menambah semarak suasana kemenangan. Tidak hanya itu, Tribuners, sejumlah suara dan kembang api juga dinyalakan sehingga langit kota Ambon dipenuhi cahaya merah dan orange yang menyala sepanjang pawai. Antusiasme ribuan pendukung membuat arus lalu lintas di Jalan Patimura menjadi sangat padat. Meski demikian, pawai berlangsung meriah dengan massa yang terus berjalan membawa bendera raksasa sebagai simbol kebanggaan terhadap Timnas Belanda. Euforia tersebut dipicu kemenangan telak Belanda atas Swedia dengan skor 5-1 pada laga lanjutan Grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Texas. The Orange langsung unggul pada menit kelima melalui gol Brian Brobey memanfaatkan umpan dari Cody Gakpo. Brobey kembali mencetak gol pada menit ke-17 setelah menerima asis Denzel Dumfries, sehingga Belanda menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Setelah gol Swedia dianulir VAR karena offside, memasuki babak kedua Belanda semakin dominan. Cody Gakpo mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-46 dan ke-54. Sebelum Swedia memperkecil ketertinggalan melalui Anthony Elanga pada menit ke-59, menjelang laga usai, Crescencio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda lewat gol pada menit ke-89 yang memastikan kemenangan telak 5-1. Hasil tersebut membawa pasukan Ronald Koeman memuncaki klasemen sementara grup F. Di Ambon, kemenangan itu dirayakan ribuan pendukung dengan long march dan membentangkan bendera Belanda raksasa sepanjang lebih dari 10 meter, yang menjadikan Jalan Patimura berubah menjadi lautan orange. Here we're just saying, oh, it's automatic, Poland's coming, then all of a sudden Sweden gets the job done. Marlin coming up high, pushing down. Delivering the match ball today, and they got a fabulous reception in here. Yeah, that was spectacular, and everybody recognized them.
else. Though it's funny here in the States. Hipotermia saat berkemah di Gunung Kayu 1, mahasiswa Unpati dievakuasi tim SAR Ambon. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia saat berkemah di Gunung Kayu 1, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Minggu 21 Juni 2026 pagi. Korban diketahui bernama Muhammad Syafi'i Al-Faruq Dahlan, 18 tahun, seorang mahasiswa Universitas Patimura. Ia berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilaporkan mengalami hipotermia ketika mendaki bersama 6 rekannya. Kepala Kantor SAR Ambon Arafah menjelaskan laporan kondisi darurat diterima pada Minggu sekitar pukul setengah 6 pagi dari seorang pelapor bernama Niken Ratih yang meminta bantuan evakuasi terhadap korban. Tim SAR kemudian tiba di kaki Gunung Kayu 1 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dan segera berkoordinasi dengan masyarakat setempat sebelum melakukan pendakian menuju lokasi korban. Tak berselang lama, tepat pukul 6.57 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan dalam kondisi sadar namun mengalami hipotermia. Tim langsung memberikan penanganan medis awal di lokasi sebelum mengevakuasinya menuju Rumah Sakit Siloam Ambon untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Arafah menjelaskan insiden tersebut bermula saat 7 mahasiswa Universitas Patimura melakukan pendakian ke Gunung Kayu 1 pada Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Timur dengan tujuan berkemah. Namun menjelang pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, Muhammad Syafi'i Al-Faruq Dahlan mengalami hipotermia sehingga rekan-rekannya segera meminta bantuan kepada Basarnas Ambon. Operasi penyelamatan melibatkan personil Basarnas Ambon bersama masyarakat setempat. Dalam proses evakuasi, tim menggunakan sejumlah peralatan pendukung antara lain kendaraan rescue car, peralatan medis, serta perangkat komunikasi guna mempercepat penanganan di lapangan. Setelah korban berhasil dievakuasi dengan selamat ke rumah sakit, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan pendakian, serta perlengkapan penghangat tubuh secara memadai. Terutama saat melakukan aktivitas berkemah di kawasan pegunungan pada malam hingga dini hari yang memiliki suhu udara lebih rendah. Nanti anak mau teman orang ini. Iya. Nanti Bang. Oksigen lu. Oksigen, stop. Hah? Oksigen dulu, oksigen. Dar tampal. 1, 2, 3. Tribunal Masyarakat Adat Solea Maltem protes hutan adat di Caplo, kawasan TN Manusela. Masyarakat negeri penyangga Taman Nasional Manusela, negeri Solea di Maluku Tengah, memprotes hutan adatnya dicaplok jadi kawasan Taman Nasional Manusela. Aksi yang dilakukan beruntun dari negeri-negeri penyangga Taman Nasional Manusela ini bertujuan untuk menjaga hak ulayat mereka. Alhasil masyarakat adat negeri administratif Solea, Kecamatan Seram Utara gelar aksi penolakan yang sama Jumat 19 Juni 2026. Perwakilan Tua Adat Negeri Administratif Solea, Yoel Amarua, menyampaikan pernyataan sikap tegas masyarakat terkait dugaan penyerobotan dan perampasan hutan adat. Penetapan patok Taman Nasional Manusela pada tahun 1997 dinilai berbeda jauh dengan tapal batas yang baru ditetapkan pada tahun 2022, di mana telah mencaplok wilayah adat masyarakat. Hal itu berdasarkan fakta sejarah, hukum adat, dan ruang penghidupan yang telah diwarisi dan dikelola masyarakat adat jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdiri. Sejumlah sikap tegas diutarakan masyarakat setempat, antara lain menolak segala bentuk penetapan tapal batas, patok kawasan konservasi dan revisi zonasi Taman Nasional Manusela di wilayah hutan adat masyarakat tanpa adanya musyawarah, persetujuan, dan pelibatan masyarakat adat.
Masyarakat adat Solea mendesak Balai Taman Nasional atau BTN Manusela menghentikan segala bentuk aktivitas atau survei di wilayah tanah adat negeri Solea sampai adanya penyelesaian dan pengakuan hak adat yang jelas. Berikutnya mereka mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera fasilitasi penetapan wilayah adat secara partisipatif serta mengakui hak-hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan peraturan daerah atau Perda pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat di Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat turut meminta pemerintah BTN Manusela serta BPKH segera meninjau ulang tapal batas awal 1997 yang mengklaim pemukiman negeri lama atau Dusun Sagu, Langsa, Durian, dan Kelapa dan Ruang Kelola. Masyarakat juga meminta BTN Manusela dan BPKH segera melakukan pemetaan partisipatif atau tata batas ulang secara bersama-sama melibatkan tua-tua adat, pemerintah negeri, saniri negeri, dan masyarakat adat. Serta mereka meminta agar BTN Manusela dan BPKH menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Masyarakat kirim pantun untuk BPKH dan Batas Taman Manusela. Burung kakatua terbang di Tanjung Singa. Sebentar ditahan sagu. Batas dipatok, tiada berujung. Tanah leluhur kami jaga selalu. Berita selanjutnya, Tribuners respon polemik tapal batas kawasan hutan DPRD Maldan temui tokoh masyarakat Seram Utara Pegunungan. DPRD Maluku Tengah merespon polemik penolakan tapal batas Taman Nasional Manusela oleh masyarakat adat Pegunungan Seram Utara Maluku Tengah. Sebelumnya, tapal batas kawasan hutan yang ditetapkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH dan Balai Taman Nasional Manusela menjadi perhatian serius masyarakat di Kecamatan Seram Utara. Masyarakat adat secara berturut-turut gelar aksi penolakan mulai dari Negeri Maraina, Manusela, Elemata, Hatuolo, Kaloa, Solea, dan lainnya. Atas hal itu, tepat Sabtu 20 Juni 2026, Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkarl Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait persoalan tersebut. Kunjungan itu turut didampingi Camat Seram Utara dan Ramil, Kapolsek Seram Utara, para raja negeri, ketua saniri, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari negeri Kaloa, Elemata, Hatuolo, Maraina, Manusela, Roho, dan Solea. Ketua DPRD Heri Menkarl Haurisa menegaskan bahwa kehadiran DPRD di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian. Menurut Haurisa, konflik terkait batas kawasan hutan dan kawasan konservasi bukanlah persoalan baru. Masalah tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan hingga kini masih menjadi sumber ketidakpastian bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Pegunungan Seram Utara. Berbagai langkah koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait akan dilakukan guna mencari solusi yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai langkah awal, DPRD Maluku Tengah berencana mengundang pihak Balai Taman Nasional Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam forum dialog bersama masyarakat. Salah satu keluhan utama masyarakat adalah keberadaan patok batas kawasan hutan yang disebut berada sangat dekat bahkan masuk ke area yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berdampak terhadap aktivitas berkebun, mengambil hasil hutan maupun pengelolaan lahan adat.
Sebab itu hari ini DPRD Maluku Tengah ada di tengah-tengah raja-raja semua, sendiri-sendiri negeri semua. Kami sudah memastikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah tidak berdiam diri. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan persoalan hutan konservasi dan manusia lain ini, supaya masyarakat juga bisa hidup tenang, bisa hidup nyaman. Dan tadi masyarakat punya harapan itu supaya ada penyelesaian soal persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bandingkan persoalan ini sudah dari tahun 70-an, tapi tidak pernah diselesaikan. Oleh sebab itu kami tadi menyampaikan bahwa kami tidak bisa bismillah lalu segala sesuatu itu terjadi. Kami juga tidak punya kuasa ilahi, tetapi dengan tanggung jawab tugas yang negara berikan, kami akan bersama-sama dengan semua jajaran, akan berkoordinasi, akan berkonsultasi untuk ada upaya-upaya guna menyelesaikan dan menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara bertahap. Selesaikan dan kedepannya untuk Bapak Raja yang sudah atau menopang semua perjuangan sih. Yang kami hormati Bukan aksi, karena kami pikir. Kita ke berita terakhir, Tribuners, Gerakan Berantas Korupsi Pemda Malteng luncurkan pariwara anti korupsi. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah mendukung gerakan berantas korupsi yang digalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Tepat momen Car Free Day, Sabtu 20 Juni 2026, Pemda Maluku Tengah meluncurkan pariwara anti korupsi tahun 2026. Dengan diluncurkannya pariwara anti korupsi, pemerintah meneguhkan komitmen bersama untuk membangun budaya jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian disampaikan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir sesaat sebelum peluncuran. Melalui pariwara anti korupsi ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan memanfaatkan berbagai kanal media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi yang terus digalakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati mengingatkan, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Oleh karena itu, nilai-nilai anti korupsi harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas, baik sebagai aparatur yang melayani masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya mengajak seluruh masyarakat Maluku Tengah agar tidak ragu menjadi bagian dari gerakan ini, bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Jika menemukan perilaku aparatur yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, segera laporkan melalui kanal pengaduan dan akun media sosial resmi pemerintah daerah. Menurutnya, partisipasi masyarakat adalah kunci karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab semua pihak. Ya. Tapi nanti ada follow di dia punya Instagram atau di situ. Hari ini kita tidak sekedar meluncurkan sebuah kampanye, tetapi juga meneguhkan komitmen bersama untuk membangun budaya yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kita tahu bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Oleh karena itu, nilai-nilai anti korupsi harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai aparatur yang melayani masyarakat maupun pribadi sebagai individu. Atau di akun resmi Maluku Tengah, yaitu Suara
Tapi nanti ada follow di dia punya Instagram, kita kirim di situ. Baik, terima kasih. Korupsi pagi ini dimulai. Baik, mari izin kita saksikan bersama pencanangan secara resmi pariwara anti korupsi Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 oleh Bupati Maluku Tengah ditandai dengan penekanan tombol sirine. Mohon izin Pak Bupati, saya hitung mundur. Berkenan Bapak, sama-sama kita hitung mundur Bapak Ibu. 1. Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Juni 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.